Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Amaliatus Solihah, NIM 19101011038, kelas A2 Manajemen semester 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Dian Ramadanti, NIM 1910111027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Widya Astuti, NIM 1910111036, kelas A2 Manajemen semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sekar Parawansa, NIM 19101011029, kelas A2 Manajemen semester 4. Bisnis dengan kaitannya dalam pemeliharaan lingkungan. Pengertian bisnis berwawasan lingkungan. Ekonomi berwawasan lingkungan adalah kegiatan ekonomi atau industri, perdagangan, jasa, perbankan, ataupun keuangan yang memiliki keseimbangan yang dinamis dan sehat antara ekonomi dan sumber daya sehingga saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, green business adalah usaha mengadopsi prinsip, kebijakan, dan praktek meningkatkan kualitas hidup para customer, pegawai, komunitas, dan lingkungan hidup. Dalam operasionalnya, green business memberikan solusi atas masalah-masalah lingkungan dan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mempertahankan kesinambungan biasanya dinamakan dengan bisnis hijau. Kemudian, bisnis hijau sendiri atau Green Business Management adalah strategi pengolahan lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur, organisasi, sistem, serta budidayanya dalam suatu kompetensi hijau, di mana di dalamnya menaati dan menerapkan seluruh peraturan yang ada, meliputi pengolahan lingkungan, pengolahan limbah, teknologi produksi, kemudian menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa green business adalah bisnis yang operasionalnya dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Karena green business tidak hanya menguntungkan kepentingan pribadi, namun juga mementingkan lingkungan alamnya sehingga tercapainya kesadaran terhadap lingkungan dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian selanjutnya, indikator berwawasan lingkungan. Ekonomi berwawasan lingkungan memiliki 3 indikator. Indikator yang pertama adalah mengembangkan produk sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah menerapkan standar lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah memiliki unit pengolahan limbah sehingga seminimal mungkin menghasilkan limbah dan memberikan manfaat yang lebih besar. Karakteristik produk hijau menurut peneliti. Karakteristik produk hijau menurut beberapa peneliti yaitu A. Produk tidak mengandung toksit atau racun. B. Produk menggunakan bahan baku dari daur ulang. C. Produk menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. D. Produk tidak menggunakan bahan yang dapat merusak lingkungan. E. Tidak membahayakan baik kesehatan manusia dan hewan. Berdasarkan cara perusahaan melakukan kegiatan pemasarannya, terdapat 3 konsep pemasaran, yaitu A. Konsep berwawasan produksi. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan harganya murah. B. Konsep berwawasan produk. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memiliki produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan hal-hal inovatif lainnya. C. Konsep berwawasan penjualan. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen enggan untuk membeli dan harus didorong supaya membeli, terkecuali perusahaan menjalankan suatu usaha, promosi, dan penjualan yang efektif untuk merangsang pembelian.
D. Dampak mencapai bisnis berwawasan lingkungan. Keuntungan dari bisnis hijau atau bisnis berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut. A. Mengurangi biaya operasi dan mengefisiensikan eksploitasi sumber daya alam, yaitu dengan mengurangi jumlah limbah yang terbentuk, memaksimumkan konservasi energi, melakukan daur ulang, dan memperpanjang siklus bahan baku yang digunakan. B. Menciptakan keunggulan bersaing dan dapat mempertahankan kesetiaan pelanggan karena dapat memenuhi keinginan pelanggan akan produk dan kemasan yang ramah lingkungan. C. Dapat menciptakan strategi lingkungan yang unik dan sukar untuk ditiru, sehingga menjadi perusahaan yang berbeda dan menjadi pemimpin dalam perusahaan berwawasan lingkungan. Di sini saya akan menyampaikan yaitu etika bisnis dalam sudut pandang keislaman. Yang pertama yaitu tata krama dalam perilaku bisnis. Dalam setiap aktivitas berbisnis, aspek etika merupakan hal yang mendasar yang harus diperhatikan. Misalnya, berbisnis dengan baik didasari dengan iman dan takwa, sikap budi jujur, amanah, kuat, dan tidak menipu atau merampas. Dan ada banyak lagi yang lainnya. Maka dari itu, seorang pelaku bisnis diharuskan untuk berperilaku dalam bisnis mereka sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada batasan ini, beliau merangkum tata krama perilaku bisnis itu ke dalam 3 garis besar, yaitu yang pertama, murah hati, yang kedua, motivasi untuk berbakti, dan yang ketiga yaitu ingat Allah dan prioritas utamanya. Yang pertama yaitu murah hati. Murah hati yaitu dalam pengertiannya sendiri, senantiasa bersikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah namun tak penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu motivasi untuk berbakti. Dalam aktivitas bisnis, seorang muslim hendaknya berniat untuk memberikan pengabdian yang diharapkan oleh masyarakatnya dan manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, ingat Allah dan prioritasnya. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana sedang sibuk pun dan aktivitas mereka. Dia hendaknya sabar dan penuh responsif terhadap prioritas-prioritasnya. Yang kedua yaitu tanggung jawab pelaku bisnis terhadap lingkungan. Tanggung jawab tersebut terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, fiqh al-bi'ah sebagai asas pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Fikih lingkungan atau fiqh al-bi'ah adalah bagian dari fikih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan seperti hukum atau regulasi yang berinteraksi dengan lingkungan. Konsep Islam terhadap lingkungan dapat dilihat dari dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang juga menjadi landasan teologis bagi aturan hukum Islam. Yang kedua yaitu orientasi maqasid syariah sebagai kendali bisnis. Dalam pelaksanaan bisnis, baik bagi pelaku bisnis individu perseorangan atau serikat perusahaan, dalam mengambil keputusan bisnisnya harus benar-benar berdasarkan maqasid syariah. Terlebih pelaku bisnis yang berkaitan langsung dengan lingkungan. Sebab yang diharapkan adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika 5 unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut menurut Al-Syatibi yaitu din, agama, nafs, jiwa, nasl keturunan,
mal, harta, dan akal-akal. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada 3 tingkatan kebutuhan. Yang pertama yaitu daruriyat atau kebutuhan primer, hajiyat, kebutuhan sekunder, dan tahsiniyat, kebutuhan tersier. Kebutuhan daruriyat ialah kebutuhan yang harus ada, sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu prinsip kesatuan atau tauhid atau keesaan. Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhaan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariahnya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan dengan prinsip dan tujuan ilahiyah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keseimbangan atau keadilan. Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan. Lanjut ke prinsip ketiga yaitu prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Kebenaran selain mengandung makna kebenaran, lawan kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran adalah nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan bisnis. Yang keempat yaitu prinsip kehendak bebas atau kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah. Maka berlaku padanya kaidah umum semua boleh kecuali yang dilarang. Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Lanjut kelima yaitu prinsip tanggung jawab. Pertanggungjawaban berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditas bisnis dalam Islam adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kebebasan apapun yang terjadi tanpa batasan pasti menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Selanjutnya bab ketiga yaitu kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah perintah untuk memelihara lingkungan dan sebaliknya larangan merusak lingkungan terdapat jelas dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dan termasuk di dalamnya pemeliharaan keberlangsungan pemenuhan kebutuhan manusia. Ancaman bagi perusak lingkungan atau mufsidin berulang-ulang dinyatakan dalam Al-Quran. Bahkan sebagaimana dijelaskan, eksistensi alam sering disandingkan dengan konsep tauhid yang mengandung arti bahwa manusia, binatang, tumbuhan, dan benda tak bernyawa adalah makhluk Tuhan. Sehingga perintah atau larangan menjadi bermuatan teologis. Selanjutnya yaitu saran. Dari penjelasan di atas tampak bahwa Islam sebagai way of life tak bisa dipungkiri lagi karena Islam adalah ajaran yang lengkap dan universal. Aturannya jelas dan aplikatif, tak ada satupun sisi kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam, termasuk dalam dunia bisnis. Sayangnya, banyak perusahaan yang belum menerapkan etika dalam bisnisnya, sehingga yang terjadi adalah persaingan yang tidak imbang antara pemodal kuat dan pemodal lemah. Ada banyak ketidakadilan, munculnya moral hazard, penyuapan, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu pengintegrasian etika ke dalam dunia bisnis, apalagi banyak penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara etika bisnis dengan kinerja perusahaan. Dengan demikian, penting bagi dunia bisnis khususnya yang mengakui Muhammad SAW sebagai nabinya untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam bisnisnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.